Soal nomor 1. Pada tanggal 1 Maret 2021, Bank Syariah menyetujui untuk memberikan modal mudharabah senilai 65 juta rupiah kepada Ibu Arta, pemilik toko roti kekinian yang usahanya sedang booming di kota Pontianak. Pembagian hasil usahanya atau nisbah disepakati 70% untuk Bank Syariah dan 30% untuk Bu Arta. Investasi mudharabah dengan jangka waktu 2 tahun yaitu sampai dengan 1 Maret 2023. Penyerahan modal mudharabah oleh Bank Syariah kepada Ibu Arta dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. Tanggal 5 Maret 2021 diserahkan uang tunai sebesar 39 juta rupiah. B. Tanggal 13 Maret 2001 diserahkan 2 buah macam pegulan roti dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar 26 juta rupiah dan nilai perolehannya sebesar 24.440.000 rupiah. Tanggal 30 April 2021, Bank Syariah menerima bagi hasil dari Bu Arta yang menjadi hak Bank Syariah sebesar Rp4.550.000 atau 70% dikali dengan Rp6.500.000 yang dibayar dengan tunai pada akhir bulan Mei. Bu Arta dengan sangat menyesal menyampaikan kepada Bank Syariah bahwa terdapat kerugian sebesar Rp650.000 dalam usaha roti tersebut akibat dampak dari PPKM. Lalu buatlah jurnal. Yang pertama, A. Persetujuan investasi mudharabah. B. Penyerahan modal kas. C. Penyerahan modal non-kas. D. Bagi hasil mudharabah. Dan E. Kerugian mudharabah. Penyelesaiannya yaitu yang dari yang A. Persetujuan investasi mudharabah. Pada tanggal 1 Maret 2021, Bank Syariah menyetujui untuk yang pertama, memberikan modal mudharabah kepada Ibu Arta, seorang pemilik toko roti kekinian di kota Pontianak sebesar 65 juta rupiah. Yang kedua, pembagian hasil usaha atau nisbah disepakati 70 untuk Bank Syariah dan 30 untuk Bu Arta. Yang ketiga, jangka waktu investasi selama 2 tahun yaitu sampai dengan 1 Maret 2023. Yang untuk jurnalnya, yang pertama yaitu kontra komitmen investasi mudharabah sebesar 65 juta rupiah dan kewajiban komitmen investasi mudharabah sebesar 65 juta rupiah. Penyerahan modal kas atas persetujuan pemberian modal mudharabah kepada Ibu Arta pada tanggal 5 Maret 2021. Bank Syariah penyerahan modal mudharabah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp39 juta rupiah kepada Ibu Arta. Investasi mudharabah Rp39 juta rupiah, rekening mudharabah Rp39 juta rupiah, kewajiban komitmen investasi mudharabah Rp39 juta rupiah, kontrak komitmen investasi mudharabah Rp39 juta rupiah. C. Penyerahan modal non-kas. Tanggal 13 Maret 2021 diserahkan 2 buah mesin pengulen roti dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp26 juta rupiah. Harga peroleh Rp24.440.000 rupiah. Pembelian aset mudharabah modal non-kas. Persediaan atau aset mudharabah Rp24.440.000. Kas atau rekening supplier Rp24.440.000. Penyerahan modal non-kas investasi mudharabah Rp26 juta rupiah. Persediaan atau aset mudharabah Rp24.440.000. Keuntungan mudah tangguhan Rp1.560.000.
kewajiban komitmen investasi mudharabah Rp 26 juta rupiah. Kontrak komitmen investasi mudharabah Rp 26 juta rupiah. Amortisasi keuntungan tangguhan. Keuntungan mudharabah tangguhan Rp 65 juta rupiah. Keuntungan penyerahan aset mudharabah Rp 65 juta rupiah. Perhitungan Rp 1.560.000 rupiah dibagi 24 sama dengan hasilnya Rp 65 juta rupiah per bulan. D. Bagi hasil mudharabah tanggal 30 April 2021, Bank Syariah menerima bagi hasil dari Ibu Arta yang menjadi hak Bank Syariah sebesar Rp 4.550.000 dikurang buka kurung 70% dikali Rp 6 dibagi Rp500.000 yang dibayar dengan tunai. Jadi penerimaan secara tunai kas atau rekening Bu Arta Rp 4.550.000, pendapatan bagi hasil mudharabah Rp 4.550.000, pendapatan akrual dalam kurung sudah dilaporkan dana belum dikirim, dan piutang bahas mudharabah sebesar Rp 4.550.000. Pendapatan bahas mudharabah Rp 4.550.000. Pembayaran bagi hasil dalam kurung penerimaan dana bagi hasil kas Rp 4.550.000. Piutang mudharabah dalam kurung piutang bagi hasil Rp 4.550.000. E. Kerugian mudharabah. Bu Arta menyampaikan kepada Bank Syariah bahwa dalam usaha roti untuk akhir bulan Mei terdapat kerugian besar sebesar Rp 650.000 akibat dari dampak PPKM. Pengakuan kerugian secara langsung. Kerugian investasi mudharabah Rp 650.000. Investasi mudharabah Rp 650.000. Pembentukan penyisihan kerugian dalam kurung Rp 900.000. Beban kerugian investasi mudharabah Rp 900. Cabang kerugian investasi mudharabah Rp 900. Kerugian timbul sebesar Rp 650.000. Cadangan kerugian investasi mudharabah Rp 650.000. Investasi mudharabah Rp 650.000. Soal nomor 2. Pada tanggal 15 Agustus 2020, Bank Syariah menyetujui pembuatan rumah dari Robiul, salah satu nasabah program, dengan spesifikasi sebagai berikut: luas tanah 132 meter persegi, luas bangunan 50 meter persegi, konstruksi pondasi batu kali, tembok bata merah, dan plesteran kayu berlian. Listrik 450 watt, air pompa tangan, penyerahan rumah 6 bulan setelah ditandatangani. Jangka waktu pembayaran, harga jual 165.600.000 dan diangsur per bulan 2.760.000 selama 60 bulan. Sejak pembangunan rumah, setiap tanggal 15 dimulai 15 September 2020. Untuk keperluan tersebut, Bank Syariah pada tanggal 20 Agustus 2020 melakukan kontrak pembangunan rumah dengan kontraktor PT Mahakarya Cipta. Penyerahan dilakukan 4 bulan setelah akad ditandatangani sebesar 138 juta
dengan pembayaran sebagai berikut. A. Tanggal 15 September 2020 dibayar pertama pada saat penyelesaian proyek 25% sebesar 34.500. B. Tanggal 15 Oktober 2020 dibayar kedua pada saat penyelesaian proyek 60% sebesar 48.300. Tanggal 15 November 2020 dibayar ketiga pada saat penyelesaian proyek 100% sebesar 55.200. Buatlah jurnal sesuai dengan tahapannya. A. Dari segi bank syariah sebagai penjual atau produsen, dari bank syariah sebagai pemesan atau pembeli ketika penyelesaian 25%. B. Dari segi bank syariah sebagai penjual atau produsen, dan bank syariah sebagai pemesan atau pembeli ketika penyelesaian 60%. C. Dari segi bank syariah sebagai penjual atau produsen, dan bank syariah sebagai pemesan atau pembeli ketika penyelesaian 100%. Penyelesaian. LKS sebagai penjual, kas 1.200.000, piutang usaha 1.200.000, margin istisna tangguhan 200.000, pendapatan margin istisna 200.000, penerimaan pembayaran sama dengan 1.200.000. Selanjutnya LKS sebagai produsen. Aset istisna dalam penyelesaian 34.500.000, kas 34.500.000, dan pembayaran biaya istisna 34.500.000. Pengiriman tagihan 25% dikalikan dengan 38 juta. Piutang istisna 38 juta, termin istisna 35 juta, margin istisna tangguhan 3 juta. Jangka waktu pembayaran 5 tahun. Penyelesaian barang istisna dikurang 25% dan jangka waktu penyelesaian proyek selama 4 bulan. Metode persentase penyelesaian. Harga pokok istisna 25% dikali dengan 138 juta sama dengan 34.500. Aset istisna dalam penyelesaian 500.000. Pendapatan istisna 25% dikali dengan 165.600.000 sama dengan 35 juta. LKS sebagai penjual, kas 1.200.000, piutang usaha 1.200.000, margin istisna tangguhan 200.000, pendapatan margin istisna 200.000. Dan LKS sebagai produsen. Aset istisna dalam penyelesaian 48.300.000, kas 48.300.000. Pada tanggal 1 Januari tahun 2021, Lembaga Keuangan Syariah sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan pihak dalam bidang percetakan. Dalam usaha bersama tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, modal usaha atau syirkah keseluruhannya sebesar 495 juta rupiah, di mana LKS mendapatkan porsi modal sebesar 297 juta rupiah dan porsi modal untuk bilhak sebesar 198 juta rupiah. Kedua, jangka waktu kontrak akad musyarakah dalam 2 tahun dan disepakati Lembaga Keuangan Syariah hanya menyetor modal dan sebagai pengelola usaha adalah bilhak. Yang ketiga adalah pembagian hasil usaha atau nisbah. Untuk Lembaga Keuangan Syariah sebesar 70%, untuk bilhak sebesar 30% dari pendapatan yang diperoleh. Modal usaha yang menjadi porsi Lembaga Keuangan Syariah sebagai mitra pasif sebesar 297 juta rupiah dibayar dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 15 Januari 2021 dibayarkan dalam bentuk kas Rp118.800.000. Yang kedua, pada tanggal 20 Januari tahun 2021 diserahkan mesin digital printing seharga Rp99 juta.
dengan nilai tercatat sebesar Rp107.250.000. Pada tanggal 25 Januari 2021 diserahkan mesin cetak offset sebesar Rp79.200.000 dengan nilai tercatat sebesar Rp59.400.000. Modal musyarakah yang menjadi porsi Bilhak sebagai mitra aktif itu sebesar Rp198 juta dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2021 diserahkan dalam bentuk kas atau uang tunai sebesar Rp49.500.000. Pada tanggal 5 Januari 2021 diserahkan mesin flex. Pada tanggal 5 Januari 2021 diserahkan mesin flexography seharga Rp99 juta dengan nilai tercatat Rp91.080.000. Pada tanggal 10 Januari tahun 2021 diserahkan mesin rotografur seharga Rp49.500.000 dengan nilai tercatat Rp53.460.000. Berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal musyarakah diperoleh bagi hasil sebesar Rp16.500.000, di mana pembagian bagi hasil 30 untuk Rabiul dan 70 untuk Bank Syariah. Buatlah jurnal biaya praakad, persetujuan investasi musyarakah, penyerahan modal kas, penyerahan modal non-kas, dan bagi hasil musyarakah. Penyelesaiannya yang pertama biaya praakad, di mana debit beban praakad istisna tangguh itu sebesar Rp495 juta dan kredit kas atau hutang itu sebesar Rp495 juta. Yang B, persetujuan investasi musyarakah. Pada tanggal 1 Januari tahun 2021 Lembaga Keuangan Syariah sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan Bilhak dalam bidang percetakan. Dalam usaha bersama tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut. Jurnalnya di mana debit kontra komitmen investasi mudharabah itu sebesar Rp65 juta dan kredit kewajiban komitmen investasi mudharabah itu sebesar Rp65 juta. Lanjut yang B, penyerahan modal kas, di mana atas persetujuan pemberian modal mudharabah kepada Ibu Arta pada tanggal 5 Maret tahun 2021, Bank Syariah menyerahkan modal mudharabah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp39 juta kepada Ibu Arta. Debit investasi mudharabah senilai Rp39 juta, kredit rekening mudharib itu sebesar Rp39 juta, debit kewajiban komitmen investasi mudharabah itu sebesar Rp39 juta, kontra komitmen investasi mudharabah itu sebesar Rp39 juta. Lanjut yang C, penyerahan modal non-kas. Pada tanggal 13 Maret tahun 2021 diserahkan 2 buah mesin pengulung roti dengan nilai wajar yaitu sebesar Rp26 juta. Yang pertama, pembelian aset mudharabah atau modal non-kas. Debit persediaan atau aset mudharabah itu sebesar Rp24.440.000, yang kreditnya kas atau rekening supplier itu sebesar Rp24.440.000. Penyerahan modal dan non-kas. Debit investasi mudharabah itu sebesar Rp26 juta, kredit persediaan atau aset mudharabah itu sebesar Rp24.440.000, kredit keuntungan mudharabah tangguh itu sebesar Rp1.560.000, debit kewajiban komitmen investasi mudharabah itu sebesar Rp26 juta, kredit kontra komitmen investasi mudharabah itu sebesar Rp26 juta, amortisasi keuntungan tangguhan. Debit keuntungan mudharabah tangguhan itu sebesar Rp65 juta, kredit keuntungan penyerahan aset mudharabah itu sebesar Rp65 juta, perhitungan Rp1.560.000 itu dibagi 24, hasilnya adalah Rp65 juta per bulan. Lanjut yang D, itu bagi hasil mudharabah. Pada tanggal 30 April tahun 2021 Bank Syariah menerima hasil dari Bu Arta yang menjadi hak Bank Syariah itu sebesar Rp4.550.000 dikurang 70% dikali Rp6.500.000 yang dibayar dengan tunai.
Penerimaan secara tunai. Debit kas atau rekening Bu Arta itu senilai Rp4.550.000 dan kredit pendapatan bagi hasil mudharabah itu sebesar Rp4.550.000. Pendapatan aktual atau sudah dilaporkan tapi dana belum dikirim. Debitnya piutang mudarib atau piutang bahas mudharabah itu sebesar Rp4.550.000.